warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita membahas tentang KPK dan FPB dua bilangan bagian C. Nah, kali ini kita mempelajari cara menentukan kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, yang pertama, kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Nah, caranya itu perhatikan contoh yang Ibu berikan. Tentukan kelipatan antara dua bilangan 2 dan 3 yang kurang dari 30. Untuk menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan 2 dan 3 ini yang kurang dari 30, pertama kita tentukan dahulu bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30. Nah, bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya ini. Nah, ini kita dapat dari cara yang kemarin yang kita bahas, kelipatan dari bilangan. Misalnya 2 ini, 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. Nah, begitu seterusnya. Itulah yang dinamakan bilangan kelipatan. Nah, jadi untuk bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan 26 dan 28. Selanjutnya, bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 30 dengan cara yang sama, yaitu 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 6, 3 dikali 3, sampai seterusnya hingga nilai itu yang kurang dari 30, karena permintaan soal adalah yang kurang dari 30. Sehingga bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 30 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 27. Nah, dari kelipatan yang kita cari ini, untuk menentukan kelipatan persekutuan antara 2 dan 3 itu ialah dengan mencari bilangan yang sama antara 2 dan 3. Kita perhatikan yang sama yang pertama adalah 6. Selanjutnya 12, lalu 18, dan 24. Sehingga kelipatan persekutuan antara 2 dan 3 yang kurang dari 30 adalah 6, 12, 18, dan 24. Jika kita membagi antara 6, 12, 18, dan 24 dengan 3 ataupun 2, maka akan menemukan pembagian tanpa sisa. Misalnya 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Jadi pembagian ini adalah tanpa sisa. Nah, itulah untuk menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan, kita harus menentukan dulu bilangan kelipatan antara bilangan 1 dan bilangan yang kedua. Lalu kita cari bilangan yang sama, kelipatan yang sama antara 2 dan 3 tadi. Selanjutnya, KPK dari dua bilangan. Nah, untuk mencari KPK dari dua bilangan ada 3 cara. Yang pertama, menentukan KPK dari dua bilangan dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan. Nah, langkah-langkahnya penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Yang seperti di atas, tentukan kelipatannya seperti ini. Nah, yang kedua, menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Nah, dari yang bilangan tadi, kita tentukan dari dua bilangan ini. Pertama kita cari kelipatannya, yang kedua kita cari persekutuan antara dua bilangan. Nah, yang terakhir menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang Ibu berikan. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, langkah pertama tadi adalah kita tentukan masing-masing kelipatan dari bilangan ini. Nah, untuk kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, 12, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan sampai seterusnya. Nah, kelipatan dari 6 adalah yang kita dapat yang cara seperti di atas tadi, ini. Nah, dapatlah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Nah, seperti kita cari yang tadi, untuk menentukan kelipatan persekutuannya itu, kita lihat bilangan yang sama seperti ini tadi, antara dua bilangan. Antara 4 dan 6, bilangan yang sama itu adalah 12, 24, dan 36. Nah, ini kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36. Nah, langkah terakhir menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Nah,
dalam cara himpunan ini, untuk menentukannya itu adalah kelipatan yang paling kecil antara 12, 24, 36 yang kita dapatin tadi. Nah, bilangan terkecilnya itu adalah 12. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya, menentukan KPK dari dua bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah buatlah pohon faktor untuk menentukan faktorisasi prima kedua bilangan. Yang kedua, kalikanlah semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, jika ada faktor prima yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka pilihlah faktor prima dengan pangkat yang terbesar. Nah, dari langkah-langkah ini, agar lebih jelasnya, perhatikan contoh yang Ibu berikan. Tentukan KPK dari 18 dan 28. Yang pertama, untuk 18 ini, kita cari dulu pohon faktornya dengan menentukan faktorisasi prima dari bilangan ini. Nah, untuk pohon faktor ini, cara pertamanya yaitu bilangan prima yang terkecil yang bisa membagi 18 adalah 2. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya itu 18? 2 dikali 9. Nah, dari 9 ini, masih bisa dibagi. Nah, yaitu bilangan prima terkecil yang bisa membagi 9 adalah 3. 3 kali berapa yang hasilnya 9? 3 dikali 3. Nah, yang terakhir ini adalah bilangan prima yang paling kecil, tidak bisa dibagi dengan angka lain. Sehingga untuk faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2 kali, maka dipangkatkan 2. Kenapa ini cuma 2? Karena tidak ada pangkat. Kenapa tidak ada pangkat? Karena 2 cuma 1. Nah, itu katanya tadi kalikanlah semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini dikali 2, dikali 3, dikali 3. Ini adalah bilangan prima. Sehingga kalikanlah semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, untuk 18, bilangan prima terkecil yang bisa dibagi dengan 28 adalah 2. 2 dikali berapa yang hasilnya itu 28? 2 dikali 14. Nah, 14 ini bukan bilangan prima, sehingga masih kita bagi. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil yaitu adalah 2. 2 dikali berapa yang hasilnya itu 14? 2 dikali 7. Nah, 7 ini adalah bilangan prima. Bilangan prima ini tidak bisa dibagi lagi karena dia bilangan prima. Sehingga faktorisasi prima dari 28 yang kita cari itu adalah 2 dikali 2 dikali 7. 2-nya ini ada 2, makanya pangkat 2 dikali 7. 7 ada 1. Nah, dari nomor 2 ini, langkah-langkah yang nomor 2, kalikanlah semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini yang namanya dikalikan semua faktor. Nah, setelah kita setelah kita mengalikan semua faktor prima dari kedua bilangan ini, nah, kita dapat KPK dari 18 dan 28 adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 252. Nah, antara 2 pangkat 2 dan 2 ini kan sama-sama bilangannya sama. Nah, dari langkah-langkah tadi, jika ada faktor yang sama dengan pangkat yang berbeda, kita ambil pangkat yang terbesar. 2 dan 2 pangkat 2, pangkat terbesarnya itu adalah 2 pangkat 2. Karena yang 2 di atas ini adalah 2 pangkat 1. Cuman 2 aja, artinya 2 pangkat 1. Sehingga yang kita ambil adalah 2 per 2. Lanjut 3 per 2 dan 7. Kita kalikan semua bilangannya ini. Setelah kita kalikan, dapatlah faktor KPK-nya. Selanjutnya, menentukan KPK dari dua bilangan dengan menggunakan tabel. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang Ibu berikan. Tentukan KPK dari 18 dan 24. Nah, perhatikan buku anak Ibu di halaman 60. Untuk menentukan KPK dari 18 dan 24 ini, buatlah tabel seperti yang Ibu buat. Nah, setelah itu, bagilah 18 dan 24 dengan bilangan prima yang dapat membagi habis 18 dan 24. Nah, bilangan terkecil prima yang dapat membagi habis 18 dan 24 adalah 2. Nah, 18 dibagi 2 adalah 9. Dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis 9 dan 12 adalah 3. Kenapa 3? Karena jika 9 ini tidak bisa dibagi dengan 2.
Kalau 3 bisa, 9 dibagi 3 bisa, 12 dibagi 3 bisa. Sehingga dapatlah bilangan prima yang habis dibagi 18, 9 dan 12 ini adalah 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, terakhir ini adalah bilangan bilangan yang masih bisa dibagi, sementara yang ini tidak bisa lagi dibagi. Nah, sehingga untuk tabelnya adalah sampai di sini. Nah, karena bilangan hasil pembagian pada langkah ini sudah tidak dapat dibagi oleh bilangan prima yang dapat membagi habis dari kedua bilangan ini, maka KPK dari 18 dan 24 didapat dengan mengalihkan seluruh bilangan pada kolom tengah dan baris paling bawah. Nah, sehingga 2 dikali 3 dan dikali 4. Dapatlah KPK dari 18 dan 24 dari tabel ini 72. Yang tengah dan yang paling bawah ini kita kalikan. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 4. Sehingga dapatlah KPK-nya 72. Nah, dari video pembelajaran ini, apabila anak ibu kurang jelas, bisa ditanyakan ke ibu. Dan apabila terdapat kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.